Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, hadirin yang berbahagia, tentu hadirin salah satu isu yang menjadi perhatian yang sangat akhir-akhir ini adalah perang Iran melawan Israel. Tapi pada kesempatan ini izinkan Habib tidak membahas itu, melainkan mengajukan pertanyaan utama bagi kita sekalian. Mengapa tiap Jumat kita diseru, diajak, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana firman Allah salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kita semua mau mati kecuali dalam keadaan takwa. Kita diajak untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita diajak bertakwa untuk sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Mengapa begitu tiap Jumat diwajibkan menjadi salah satu rukun di dalam khutbah Jumat, seruan, ajakan dan perintah takwa ini? Tentu jawabannya banyak, dan hadirin seperti yang sudah diketahui, dewasa ini ilmu pengetahuan begitu terbuka. Tidak lagi dosen, profesor sebagai sumber pengetahuan, karena pengetahuan sekarang sudah berserak di mana-mana, tinggal maunya saja kita. Tapi hadirin, izinkan Khatib mengajukan salah satu jawaban sebagaimana tercermin dalam surat Al-A'raf ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum marisha wa libasut taqwa dzalikal khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yatadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Seperti sekarang hadirin memakai pakaian yang indah-indah dan bersih-bersih untuk memenuhi syarat sahnya sholat Jumat hari ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Walibasut taqwa dzalika khair. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Jadi kita melalui ayat ini, kenapa kita tiap Jumat diperintahkan untuk takwa? Salah satu jawabannya agar takwa itu menjadi pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Tafsir Jalalain disebutkan apa yang dimaksud dengan libasut taqwa, pakaian takwa itu. Tiada lain adalah amal soleh dan akhlak yang baik. Faktanya kita bisa melihat, mungkin ada orang berjas, berdasi, keren, tapi belum tentu dia beramal soleh dan berakhlak baik. Mungkin dia bergaun yang mahal dan indah, belum tentu dia juga beramal soleh dan berakhlak baik. Karena itulah firman ini diingatkan, selain kita pemakaian yang baik-baik, yang cukup menutup aurat dan sesuai dengan keadaan di mana kita berada, tapi yang lebih baik itu adalah pakaian takwa. Sekali lagi dalam tafsir Jalalain disebutkan, yang dimaksud dengan libasut taqwa adalah amal soleh dan akhlak yang baik. Dari beragam pendapat para ulama, amal soleh yang dimaksud itu dicirikan oleh 3 hal. Pertama, diniatkan karena Allah. Mudah-mudahan hari ini
kita termasuk sedang berpakaian takwa, sholat Jumatnya karena Allah, bukan karena apa-apa. Kedua sesuai dengan tuntutan syariat. Sholat dan ibadah Jumatnya kita sesuaikan dengan prosedur fikih Jumat yang kita sudah kenal. Yang ketiga adalah bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan akhlak yang baik mencakup 3 hal juga. Pertama, menahan diri dari menyakiti orang lain, bersikap ramah kepada semua orang, dan berusaha memberi manfaat. Jelas di sini definisi amal soleh dan akhlak ini bukanlah definisi nominal, tapi definisi kategorial. Melalui definisi kategori ini, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadikan takwa sebagai pakaian? Sudahkah setiap hari sikap dan tindakan kita niatkan karena Allah? Sudahkah sikap dan tindakan kita sesuai dengan syariat dan bermanfaat bagi orang lain? Berkaitan dengan akhlak, sudahkah kita mampu menahan diri dari menyakiti diri sendiri dan orang lain? Sudahkah kita bersikap ramah kepada semua orang dan berusaha memberi manfaat? Itu yang dikehendaki dengan libas takwa. Hadirin yang berbahagia, tentu saja aktualisasi pakaian takwa ini sekali lagi dalam arti amal soleh dan akhlak yang baik tidak hanya pada ranah personal, melainkan juga ranah sosial dan profesional. Sekali lagi sebagai pribadi, kita semua berusaha mungkin untuk selalu amal soleh dan berakhlak baik juga dalam pergaulan sosial. Yang menarik adalah dalam konteks kampus, di mana para hadirin banyak yang jadi pegawai, di antara juga yang jadi pimpinan. Menarik untuk melihat, sudahkah kita sebagai staf, sebagai pimpinan berpakaian takwa? Di antara para jamaah, saya yakin banyak yang menjadi profesional sebagai pegawai di kantornya, di tempat kerja masing-masing, termasuk di kampus ini. Dari ukuran kategorial pakaian takwa kita, mari kita gunakan takwa sebagai pakaian dengan selalu beramal soleh, bahwasanya dan berakhlak baik, bahwasanya dalam melaksanakan tugas-tugas hendaknya karena Allah saja, bukan karena ingin dipuji pimpinan misalnya, bukan karena ingin dilihat orang misalnya, karena Allah saja. Sebagai profesional, kita kerjakan tugas-tugas kita sesuai dengan syariat, dalam hal ini ketentuan yang berlaku di kantor kita, bukan karena kepentingan pribadi. Dan tentu saja kita laksanakan tugas-tugas kita agar memberi kemanfaatan bagi orang lain, janganlah untuk mengejar tunjangan kinerja misalnya, atau sekedar ingin mengejar karir misalnya, tapi itu adalah untuk kepentingan orang lain. Demikian pula terutama di kampus ini, para stafnya saya ajak untuk bersikap ramah kepada semua orang. Kalau ada di fakultas misalnya, layanilah mahasiswa dengan baik, karena itu keluarga kita. Layanilah tamu dengan ramah, dengan baik, dan berusaha memberi solusi. Jangan diberikan beban mereka, tapi beri solusi. Begini tindakan yang harus diambil nanti. Demikianlah kalau kita menjadi profesional yang berpakaian takwa. Demikian pula di antara jamaah juga ada yang menjadi pimpinan di kantornya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dalam level ini pertanyaannya, sudahkah keputusan-keputusan yang diambilnya dalam mengambil keputusan pimpinan itu karena Allah semata? Dalam konteks libas takwa tadi, bukan sekedar misalnya ingin populer, ingin menjadi jabatan lebih tinggi, bisa nggak seperti itu?
kalau memang berpakaian takwa, dibahas takwa tadi. Tentu pimpinan sangat memperhatikan kalau dalam aspek kesesuaian dengan peraturan. Demikian pula dalam level pimpinan, apakah keputusan-keputusan memberi kemanfaatan yang besar bagi sebesar-besar masyarakat, itu yang pada level pimpinan. Karena nanti yang melaksanakannya adalah para stafnya. Mudah-mudahan kontekstualisasi ini menjadi bagian dari kita sehingga kita bukan hanya berpakaian yang rapi, sopan dan beradab, tapi juga adalah diisi dengan amal soleh dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita bisa mencapai. Hadirin berbahagia, andaikan saya dan para hadirin semua mampu berpakaian takwa ini dengan selalu mendasarkan diri pada amal soleh dan akhlak yang baik tadi, segeralah tiba pada kita apa yang disebut dengan keberkahan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankannya dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri, warga kampus UI, warga Depok, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Sebagai penutup dari khatib, apa itu berkah? Satu definisi yang sangat singkat, berkah adalah ziyadatul khair. Berarti andaikan kita berpakaian takwa dengan selalu beramal soleh dan baik, maka keberkahan akan muncul bagi kita berupa kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, dalam penutup ini mari kita jadikan pakaian takwa itu kita gunakan dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, sebagaimana dikehendaki atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu riwayat hadis disampaikan oleh Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Yang paling sulit itu bertakwa ketika sendirian, tantangannya luar biasa. Di antara kita mungkin masih bisa beramal soleh dan berakhlak baik di tengah-tengah publik, tapi kalau sendirian, masya Allah. Karena itu orang yang keren adalah bertakwa ketika sendirian pun, ketika sendirian maupun ketika ada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, dan kemanapun kita berada. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Insya Allah dengan ketakwaan itu kehidupan kita menjadi penuh berkah seperti yang saya katakan, khatib sampaikan, juga tenang hidupnya
dan sukses di dunia dan selamat di akhirat insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.